Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Dufani Amanda dengan NIM B1S1230317. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara pemeriksaan World Test atau yang biasa disebut dengan WFDT. World Test atau yang biasa disebut dengan WFDT adalah tes pemeriksaan binokular yang digunakan untuk menilai fungsi penglihatan binokular, khususnya ada tidaknya supresi dan jenis diplopia atau penglihatan ganda. World Test menilai bagaimana kedua mata bekerja sama dengan memanfaatkan perbedaan persepsi warna antara mata kanan dan kiri menggunakan kacamata merah hijau. Alat yang digunakan untuk World Test yaitu 4 titik. 1 titik merah, 2 titik hijau, dan 1 titik putih. Adapun yang dipakai yaitu kacamata merah dan hijau. Merah di mata kanan dan hijau di mata kiri. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan. Namun, sebelum saya melakukan pemeriksaan, alangkah baiknya pastikan terlebih dahulu cahaya di ruangan terang agar lampu WFDT dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya, arahkan pasien untuk duduk menghadap alat pemeriksaan lalu berikan pasien kacamata merah dan hijau. Selanjutnya, instruksikan pasien untuk melihat titik lampu. Lakukan pemeriksaan ini pada jarak dekat sejauh 33 cm dan pada jarak jauh sejauh 6 meter. Selanjutnya, ajukan beberapa pertanyaan kepada pasien. Yang pertama, berapa lampu yang dapat pasien lihat? Yang kedua, warna apa yang dapat pasien lihat? Ketiga, jelaskan lokasi gambar tersebut. Keempat, apakah gambar tersebut berupa satu garis atau bergeser? Dan yang terakhir, apakah lampu tersebut menyala terus-menerus atau mati bergantian? Nah, jika pasien dapat melihat 4 lampu, maka interpretasinya adalah binocular single vision atau BSV. Walaupun hasil menunjukkan binocular single vision, prisma cover test atau PCT tetap perlu dilakukan untuk menentukan apakah terdapat tropia laten atau manifest. Nah, hasil PCT-nya, jika tidak ada strabismus, maka normal retinal koresponden. Namun, jika ada strabismus, maka abnormal retinal koresponden harmonis. Nah, jika pasien hanya dapat melihat 2 titik merah, maka interpretasinya adalah supresi mata kiri. Titik merah hanya dapat dilihat oleh mata kanan dan titik hijau dan putih tidak terlihat, artinya mata kiri disupresi. Otak mengabaikan informasi dari mata kiri untuk mencegah diplopia. Nah, jika pasien hanya dapat melihat 3 titik hijau, maka interpretasinya adalah supresi mata kanan. Titik hijau hanya dapat dilihat oleh mata kiri. Titik merah dan putih tidak terlihat, artinya mata kanan disupresi. Otak menghambat input visual dari mata kanan. Nah, jika pasien dapat melihat 5 lampu, keadaan 2 titik merah, keadaan 3 titik hijau, namun terlihat bergantian dan tidak stabil, maka interpretasinya adalah supresi bergantian. Otak tidak menggunakan kedua mata secara bersamaan. Penglihatannya bergantian antara mata kanan dan kiri. Nah, tidak terjadi fusi, supresi berpindah-pindah tergantung mata yang dominan saat itu. Nah, jika pasien menjawab dapat melihat 5 lampu secara konsisten dan sejajar, maka interpretasinya adalah diplopia horizontal. Ini terjadi akibat penglihatan ganda, mata tidak sejajar. Nah, terdapat 2 kemungkinan, yaitu uncrossed diplopia dan crossed diplopia. Nah, jika pasien melihat titik cahaya secara tidak konsisten atau tidak stabil, posisi tidak sejajar, dan terjadi pergeseran atas bawah, maka interpretasinya adalah vertikal diplopia. Nah, selanjutnya jika pasien pada jarak dekat melihat 4 titik terlihat seperti binocular single vision, nah pada jarak jauh pasien dapat melihat 2 titik atau 3 titik atau respon tidak konsisten. Nah, hal ini terjadi karena supresi sentral kecil hanya muncul saat target kecil atau jarak jauh. Nah, interpretasinya adalah monofixation syndrome. Itulah tadi penjelasan cara pemeriksaan dari saya. Sekian dan terima kasih.